Hal mengikut Yesus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutilah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari Injil Lukas dengan judul Hal Mengikut Yesus yang tadi saya bacakan, terdapat pembelajaran yang bisa kita dapatkan sebagai umat Kristiani. Pembelajaran yang pertama terdapat pada ayat, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dari penggalan ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa manusia sangat yakin dan percaya apabila mengikuti Yesus akan mendapatkan keuntungan yang besar karena sanggup memberikan kenikmatan di dunia ini. Mereka bersedia mengikuti Yesus, tetapi dengan harapan akan mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Tujuan mengikuti Yesus yang ditunjukkan oleh orang tersebut itu sudah salah. Maka Yesus menjawab dengan demikian karena ingin menunjukkan bahwa perjalanan hidup manusia di dunia ini tidak semudah dan seindah yang dibayangkan. Memerlukan perjuangan yang keras dan berani mengambil tindakan. Pembelajaran yang kedua terdapat pada ayat, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dari ayat ini kita juga bisa memahami bahwa Yesus mengajak manusia untuk mengikuti Dia. Yang dilakukan Yesus ini tepat dan layak karena Dialah Allah yang berhak memerintah manusia untuk mengikuti Dia. Tetapi manusia tersebut menunjukkan bahwa dia masih keberatan untuk mengikuti Yesus. Seharusnya manusia tersebut langsung yakin dan mantap untuk mengikuti Yesus, karena Kristus diposisikan sebagai Tuhan dan yang lain berada di bawah Tuhan. Pembelajaran yang ketiga terdapat pada ayat, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Pada ayat ini kita juga bisa memahami bahwa dalam mengikuti Yesus, kita harus mengikuti Dia dengan tujuan murni, tidak terpengaruh yang lainnya. Jangan menoleh ke belakang atau bahkan berhenti karena banyaknya godaan yang ada di sekitar kita yang sanggup menggoyahkan hati kita untuk keluar dari jalan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dari satu bacaan ini kita bisa mendapatkan banyak sekali pembelajaran bahwa dalam mengikuti Yesus,
harus dengan tujuan yang murni, hati yang murni, kemudian disertai keseriusan dalam mengikuti Yesus. Jangan menomorduakan Yesus, karena Yesus diposisikan sebagai yang utama dan tertinggi, pemimpin kita semua. Serta jangan menoleh ke belakang atau bahkan berhenti, karena di sekitar kita terdapat banyak godaan yang bisa menggoyahkan hati kita. Satukan diri kalian dalam Tuhan dan mohon berkat-Nya untuk selalu di jalan yang benar dan positif untuk kehidupan yang lebih baik. Sekian renungan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.